Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mahmud, Allahu Jalla Jalaluh, wal musalla alaihi Muhammad wa aluh, wal mad'u lahu al-bilad wa rijaluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Baik, di sini saya Lutfi Alkanza bersama partner percakapan interaktif pada pasal 7, yaitu fil faslit tawakkuli. Sebagai penanya yang pertama, yaitu Umiyatul Mutaharoh, kepadanya dipersilakan. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama untuk Lutfia. Yang pertama, pada pasal 7, paragraf pertama, apa yang dimaksud dengan pelajar harus bertawakal dalam menuntut ilmu? Baik, maksud dari pelajar harus bertawakal dalam menuntut ilmu adalah maksudnya, selama kita masih menjadi seorang pelajar, sebaiknya jangan berpikir mencari uang dahulu. Lebih baik fokus terhadap belajarnya dahulu. Insya Allah, Allah akan mencukupkan rezeki dari arah yang tidak disangka. Baik. Lanjut ya ke pertanyaan kedua. Apa arti dari paragraf kedua syairnya? Baik, artinya yaitu tinggallah kemuliaan, jangan kau mencari, duduklah dengan tenang, kau akan dicukupi di pakaiani. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa makna dari syair tersebut? Maknanya yaitu kita harus fokus menuntut ilmu supaya dimuliakan derajat di dunia dan akhirat. Kalau sudah mulia di dunia, insya Allah kita akan dicari karena Lanjut ke pertanyaan keempat, bagaimana bunyi syair tersebut pada pasal ke-7? Da'il makarimi la tarhal li bughyatiha waq'ud fa innaka antat ta'imul kasi. Lanjut pertanyaan kelima, apa arti dari fayambagi likulli ahadin an yusgila nafsahu bi a'malil khairi hatta la yastagila nafsuhu bihawaha? Arti dari kalimat tersebut yaitu bagi setiap orang hendaknya membuat kesibukan dirinya dengan hawa nafsunya. Bisa tolong diulang Lutfi, tadi suaranya terputus. Dari kalimat tersebut yaitu artinya bagi setiap orang hendaknya membuat kesibukan dirinya dengan berbuat baik dan jangan terpengaruh oleh bujukan hawa nafsunya. Baik. Lanjut pertanyaan ke-6. Apa makna dari jawaban tersebut? Jadi maknanya bagi semua orang, khususnya pelajar, hendaknya selalu memikirkan mata pelajarannya dan jangan memikirkan untuk mencari uang dahulu. Lanjut pertanyaan ke-7. Apa sabda Rasulullah salah satunya dalam pasal ini? Salah satu sabda Rasulullah dalam pasal ini yaitu sesungguhnya ada di antara dosa yang tidak akan bisa dilebur kecuali dengan cara memperhatikan ma'isyah. Pertanyaan ke-8. Maksud dari hadis Rasulullah di atas adalah? Maksudnya adalah perhatian yang dalam kan dan tidak mempengaruhi konsentrasi dan khusyuk sewaktu sholat. Perhatian yang dan maksud dalam batas-batas tersebut adalah termasuk kebagusan sendiri. Baik, lanjut ya. Pertanyaan ke-9. Apa arti dari wala budda li talibil ilmi min taglili al-alaiki ad-dunyawiyati biqadri wus'i falihadha taru al-gurbah.
Baik, dari arti di atas tersebut yaitu seorang pelajar tidak boleh tidak dengan sesuatu yang ada menyedikitkan kesibukan dunianya, keduniawiannya, dan karena itu maka banyak Boleh diulang, Lutfi? Tadi suaranya terputus. seorang pelajar tidak boleh tidak dengan sekuat tenaga yang ada menyedikitkan kesibukan duniawinya. Dan karena itulah, maka banyak pelajar-pelajar yang lebih suka belajar di rantau orang. Baik, pertanyaan yang ke-10 ya, yang terakhir. Apa makna dari kalimat di atas tadi? Jadi maknanya, dianjurkan seorang pelajar itu harus fokus dalam pendidikannya, salah satunya dengan cara mereka memasuki pesantren yang lumayan yang jauh supaya mereka merasa lebih fokus, lebih khusyuk belajarnya seperti itu. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya akan disambung dengan pertanyaan dari saya ya, yang akan dijawab oleh Ngumiatul Mutaharah. Baik, pertanyaan pertama yaitu, apa itu tawakal? Tawakal itu pasrah atau dalam arti menyerahkan segala perkara, ikhtiar, dan usaha yang telah dilakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua. Mengapa para pelajar harus bertawakal kepada Allah saat mencari ilmu dan tidak perlu cemas soal rezeki dan juga jangan terlalu sibuk memikirkan soal rezeki? Nah, tadi sudah dijelaskan sedikit ya sama Lutfia. Saya hanya menambahkan karena Abu Hanifah pernah meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Hasan Az-Zubaidi, sahabat Rasulullah SAW pernah berkata, barang siapa memperdalam ilmu agama, maka dia dicukupi Allah dan dia pasti diberi rezeki oleh Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa sibuk memikirkan soal rezeki, yakni makanan dan pakaian, maka jarang sekali ia memikirkan akhlak yang mulia dan hal-hal yang tinggi nilainya. Ada juga yang berkata, tinggalkan kemuliaan, jangan sekali-kali kamu mengajarnya. Duduk sajalah, semua itu tidak ada guna karena kamu adalah orang yang memikirkan soal makanan dan minuman. Orang berakal tak layak cemas dengan urusan dunia, sebab susah itu tidak dapat mengusir musibah dan tiada gunanya. Bahkan malah membahayakan hati, akal, dan badan. Dapat menghapus amal baik. Seharusnya orang muslim itu prihatin memikirkan urusan akhiratnya. Itulah yang lebih bermanfaat. Baik, Masya Allah. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu ada seorang laki-laki yang berkata kepada Mas'ur al-Halaj, apa sih perkataannya dan apa jawaban dari Mas'ur al-Halaj? Ada seorang laki-laki yang berkata kepada Mas'ur al-Halaj, Tuan, sudilah berwasiat kepada saya. Beliau menjawab, sibukkan nafsumu, sebab jika dia tidak kamu disibukkan, justru dia yang menyibukkanmu. Jadi setiap orang harus menyibukkan dirinya dengan amal-amal baik dan tidak sibuk menuruti hawa nafsunya. Baik, lanjut ke pertanyaan yang keempat ya, yaitu apa maksud dari sabda Rasulullah SAW dalam pasal ini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara dosa-dosa itu ada dosa yang tidak dapat terhapus, kecuali dengan prihatin soal mencari nafkah. Maksud sabda itu adalah prihatin yang tidak melalaikan amal-amal baik dan tidak melalaikan hati dari mengingat Allah pada waktu sholat. Boleh memikirkan rezeki, asal tidak sampai lupa kepada Allah ketika sholat. Maka yang demikian itu tergolong amal akhirat.
Baik, lanjut ke pertanyaan kelima, yaitu mengapa setiap orang harus menyibukkan dirinya dengan amalan-amalan yang baik? Karena ketika kita menyibukkan diri dengan melakukan amal baik, kita bisa menjadi lupa bahwa ada nafsu yang sebenarnya tidak baik untuk kita lakukan. Apalagi kita yang masih muda ini, gunakanlah hari-hari kita untuk berbuat amal baik, contohnya seperti menuntut ilmu, dan tidak usah cemas dalam soal rezeki, karena Allah akan memberikan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka oleh kita. Baik, lanjut. Mengapa para penuntut ilmu harus mengurangi hubungan dengan urusan duniawi? Nah, seperti para ulama memilih menyendiri, menjauh dari pergaulan. Santri juga harus tahan menderita di saat pergi menuntut ilmu. Sebagaimana yang disabdakan Nabi Musa ketika menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, diabadikan dalam Al-Quran. Beliau berkata, sungguh benar-benar aku telah merasakan payah dalam perjalanan ini. Hal ini supaya diketahui bahwa menuntut ilmu itu tidak lepas dari kesengsaraan. Baik, next. Lanjut. Kepada siapa Nabi Musa mencari ilmu? Nabi Muhammad menjelaskan bahwa kewajiban menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim yang dimulai sejak dari terbaring di ayunan ibu hingga beristirahat di liang lahat. Maka Nabi Musa meminta kepada Nabi Khidir agar beliau berkenan mengajarkan sebagian ilmu yang diajarkan Allah kepadanya. Jadi Nabi Musa mencari ilmu kepada Nabi Khidir. Oke, lanjut. Mengapa dalam menuntut ilmu itu tidak lepas dari kesengsaraan? Karena menuntut ilmu urusan yang sangat besar dan lebih utama daripada perang. Demikian menurut pendapat sebagian ulama, dan pahala itu menurut berat ringannya kesengsaraan yang dialami. Orang yang tabah menghadapi kesulitan dan penderitaan dalam mencari ilmu, niscaya ia akan merasakan lezatnya ilmu, yang mana lezatnya tak ada bandingannya di dunia. Baik, selanjutnya, menurut pasal ini, mana yang lebih utama? Jumroh sambil mengendarai unta atau sambil berjalan kaki? Dalam pasal ini dijelaskan bahwa melempar jumroh sambil berjalan kaki itu lebih utama daripada mengendarai unta dan juga lebih dicintai oleh Nabi dan sahabatnya. Baik, pertanyaan terakhir yaitu, bagaimana keadaan Syekh Muhammad ketika ia wafat? Ada yang berkata bahwa ada orang mimpi bertemu Syekh Muhammad setelah beliau wafat. Lalu orang itu bertanya kepadanya, bagaimana keadaan Tuan ketika wafat? Beliau berkata, waktu itu aku sedang memikirkan masalah budak mukatab. Budak mukatab itu budak yang sedang dalam proses memerdekakan dirinya sendiri dengan cara mencicil pada tuannya. Jadi aku tidak merasa kalau nyawaku telah melayang. Ada juga yang meriwayatkan bahwa pada akhir hayatnya beliau berkata seperti ini. Aku selalu sibuk memikirkan masalah budak mukatab, sehingga aku tidak siap-siap menghadapi kematian ini. Begitu. Baik, alhamdulillah. Usai sudah interaksi percakapan kami. Apabila banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.